Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Dwi Novianti, NPM 10219017. Kali ini kita akan membahas tentang ruang lingkup manajemen kreativitas dan inovasi. Apa sih manajemen kreativitas dan inovasi itu? Nah, manajemen itu adalah suatu kegiatan yang mengelola atau mengatur suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Lalu, fungsi manajemen tersebut yaitu merancang atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau accounting, dan pengawasan atau controlling. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya, yaitu ada pengertian kreativitas dan inovasi. Nah, secara teknis itu, inovasi itu didefinisikan sebagai memperkenalkan sesuatu yang baru atau ide-ide yang baru. Lalu, inovasi yang kedua, pengertian yang kedua itu ada suatu ciptaan atau perangkat atau proses baru yang dihasilkan dari studi dan eksperimen, penciptaan sesuatu dalam pikiran, tindakan memulai sesuatu untuk pertama kalinya, atau memperkenalkan sesuatu yang baru dan contohnya itu kayak benar-benar baru dibuat tanpa ada yang sebelumnya ngebuat. Lalu yang ketiga adalah inovasi, kegiatan imajinatif yang dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan hasil yang asli dan bernilai komersial. Misalnya kayak lukisan atau patung gitu. Oke, next kita lanjut. Nah, perbedaan kreativitas dengan inovasi itu ada, kalau kreativitas memikirkan sesuatu yang baru. Kalau inovasi itu membuat pemikiran yang baru tersebut menjadi nyata. Jadi kita tuh harus mengeksekusi dari kreativitas tersebut. Kalau kreativitas menghasilkan gagasan berhubungan dengan pengalaman, jika Anda menciptakan sesuatu yang baru, maka dapat dikatakan itu menciptakan. Dan idenya itu adalah kreativitas. Membawa gagasan ini ke kehidupan, jadi kita harus menjadikan nyata kreativitas kita tersebut. Berhubungan dengan suatu pengamatan, jika Anda telah memperbaiki sesuatu yang sudah Anda, bisa dikatakan menjadikan inovasi. Jadi kita merubah kreativitas itu, dan itu dapat dijadikan inovasi. Oke, kita lanjutkan. Ada konsep kreativitas dan inovasi, yaitu ada proses. Apa itu proses? Nah, proses merupakan sebuah proses yang menghasilkan sesuatu yang baru, dan proses berkreasi merupakan bagian paling penting dalam pengembangan kreativitas. Dan dapat diartikan bersibuk diri secara kreatif menunjukkan kelancaran, fleksibilitas atau keluasan, dan orisinal dalam berpikir atau berperilaku. Yang kedua ada produk. Definisi kreativitas berdasarkan produk merupakan upaya kreativitas yang berfokus pada produk atau dihasilkan oleh individu, baik sesuatu yang baru, original, atau sebuah elaborasi, penggabungan, dan inovatif. Suatu karya dapat dikatakan kreatif jika suatu ciptaan yang baru atau orisinil yang bermakna dari individu bagi lingkungannya. Yang ketiga ada pribadi, yaitu kreativitas mencerminkan keunikan individu dalam pikiran, dan ungkapan-ungkapan kreativitas dimulai dengan kemampuan individu untuk menciptakan sesuatu yang baru. Seorang individu yang kreatif memiliki sifat yang mandiri. Ia tidak merasa terikat pada nilai-nilai norma-norma umum yang berlaku. Jadi kalau kita kreatif, itu tuh udah berasal dari diri kita sendiri. Kita tuh gak perlu kayak terpaku pada sesuatu, karena kita tuh udah kreatif sendiri. Jadi kita tuh bisa menciptakan ide-ide baru.
Jadi kita lanjut di slide kelima, yaitu ada konsep inovasi. Jadi yang pertama itu ada inovasi produk, yaitu melibatkan pengenalan barang baru, pelayanan barang baru secara substansial atau meningkat, dan juga peningkatan karakteristik fungsi, kemampuan teknisi dan mudah menggunakannya. Contohnya telepon genggam, komputer dan sebagainya. Kan makin lama tuh telepon genggam makin ada aja yang baru kan. Inovasi-inovasinya baru, entah yang sekarang dulu nggak pakai fingerprint, sekarang udah pakai fingerprint dan sebagainya. Yang kedua ada inovasi pendidikan. Berlaku dalam dunia pendidikan, contoh nyata dari inovasi di dunia pendidikan adalah penerapan kurikulum anti korupsi di sekolah. Kurikulum ini tentu belum ada ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945. Seiring berkembangnya zaman, inovasi pada kurikulum pun dirasakan perlu dilakukan. Salah satu contohnya adalah dengan memasukkan pendidikan anti korupsi. Jadi di pendidikan sekarang itu ada namanya kurikulum anti korupsi yang berbeda, sangat berbeda dari kurikulum sebelumnya. Lanjut yang ketiga ada inovasi pelayanan publik. Sebelumnya itu pelayanan publik hanya dapat dilakukan dengan tatap muka. Namun dengan perkembangannya teknologi, saat ini pelayanan publik dapat dilakukan secara online. Contohnya, kalian bisa membuka rekening bank dengan cara hanya secara online, yaitu wawancaranya secara online begitu. Yang keempat ada inovasi publik. Salah ada yang keempat itu ada inovasi kebudayaan, yaitu budaya erat dengan kaitannya dengan kehidupan bangsa. Inovasi dalam bidang budaya dapat berarti festival kebudayaan ataupun festival lainnya. Contohnya kita membatik. Nah, itu salah satu inovasi kebudayaan ya. Kita lanjutkan ke slide ke-6, ruang lingkup dan kreativitas. Nah, ruang lingkup kreativitas itu ada apa aja sih? Nah, ada ide, ada produk, dan ada gagasan. Kalau ide itu adalah suatu pemikiran kreatif yang mengakibatkan seseorang untuk menghasilkan suatu ide. Nah, ide di sini harusnya unik dan belum pernah terpikirkan sebelumnya. Ide adalah suatu pemikiran yang menciptakan solusi untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Jadi ide itu terbuat dari adanya masalah dan akan mengatasi masalah tersebut, itu solusinya. Yang kedua ada produk. Produk merupakan salah satu bentuk kreativitas. Hal ini karena untuk menciptakan suatu produk diperlukan suatu kreatif sehingga produk tersebut dapat memenuhi harapan konsumen dan terlihat berbeda dari yang lain. Yang ketiga ada gagasan. Apa itu gagasan? Nah, gagasan adalah kreativitas juga dapat dituangkan dalam sebuah gagasan. Gagasan yang dimaksud merupakan gagasan untuk mengatasi masalah. Nah, gagasan itu dapat disampaikan secara langsung maupun tulisan seperti melalui buku, publikasi, dan yang lainnya. Kita lanjut ke definisi manajemen inovasi. Nah, apa sih manajemen inovasi? Nah, manajemen inovasi adalah kombinasi dari proses inovasi dan manajemen perubahan. Hal ini mengacu pada pengembangan produk, proses bisnis, dan inovasi organisasi. Manajemen inovasi berkaitan juga dengan pengolahan inovasi dalam proses-proses produk dan pelayanan organisasi sampai pelanggan dan pasar. Kita lanjut, latar belakang lahirnya inovasi itu karena apa? Nah, sebelumnya tuh banyak organisasi dan kelompok yang memfokuskan pada penyediaan produk-produk berkualitas dan hanya memperbarui mereka ke tingkat mempertahankan daya saingnya saja di pasar. Namun, seiring perkembangan zaman ada beberapa faktor yang mendorong proses peningkatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dengan kata lain, inovasi
penting untuk kemajuan masyarakat di seluruh dunia. Produk yang baru dan inovatif dapat meningkatkan taraf hidup dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperbaiki kehidupan mereka. Contohnya tuh kayak Gojek, sekarang tuh tinggal dipesan dan itu nggak Gojek aja, ada GoFood, ada GoPulsa, GoTagihan, dan lain-lain. Lalu kita ke tujuan kreativitas. Apa sih tujuannya? Nah, tujuannya itu menciptakan ide baru, menerapkan solusi, hasil, dan menghasilkan sudut pandang baru. Lanjut di slide ke-10 ada tujuan inovasi. Apa aja? Nah, itu tuh ada meningkatkan kualitas, menciptakan pasar baru, dan memperluas jangkauan produk. Pengembangan ide kreatif itu gimana sih caranya? Nah, kita tuh bisa dengan belajar, pelatihan, investigasi, pencerahan, idealisasi, dan eksekusi produk tersebut. Sekian presentasi dari saya tentang ruang lingkup manajemen kreativitas dan inovasi. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.